Hai anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Karena pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan desimal. Apakah kalian tahu apa itu bilangan desimal? Ayo anak-anak, coba kita perhatikan bersama-sama apakah kalian pernah melihat benda-benda ini? Jadi, di depan kita sudah ada 3 buah benda. Benda yang pertama adalah termometer, merupakan alat pengukur suhu tubuh. Yang kedua adalah timbangan elektrik, merupakan alat pengukur berat. Dan yang terakhir adalah speedometer, untuk mengukur kecepatan, biasanya ada di kendaraan. Jika kita perhatikan, hasil ukur yang ditunjukkan pada gambar bukanlah bentuk bilangan bulat. Ada angka lain di belakangnya yang menyebabkan bilangan menjadi tidak bulat. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan desimal. Jadi, menurut pengertiannya, bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan secara bersamaan. Bilangan bulatnya berada di sebelum tanda koma, sedangkan pecahannya berada di setelah tanda koma. Di sini kita akan memisahkan antara bilangan bulat dan pecahan dengan menyisipkan tanda koma yang disebut sebagai koma desimal. Sehingga tanda koma inilah yang menjadi tanda bahwa itu bilangan desimal. Bisa kita lihat pada contoh hasil pengukuran suhu tubuh sebelumnya, yaitu 36,6. Bahwa di sini ada tanda koma di antara bilangan bulat dan juga pecahan, yang kemudian diikuti dengan angka 6 sebagai angka desimal yang berada di belakang koma. Angka desimal yang berada di belakang koma merupakan sebuah cara untuk menuliskan angka yang tidak utuh atau mengandung unsur pecahan. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa jenis pecahan. Pada bilangan desimal, pecahan yang dimaksud adalah pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal adalah pecahan yang memuat tanda koma di penulisan antar angka penyusunnya. Contohnya 0,5, 1,2, 3,12, dan sebagainya. Jika kita perhatikan, di antara angka-angka itu terdapat tanda koma. Nah, bentuk ini diperoleh dari hasil pembagian antara pembilang dan penyebut pecahan tersebut. Ayo anak-anak, coba sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Sudah terdapat kotak-kotak yang jumlahnya ada 10. Tetapi terdapat satu kotak yang telah diwarnai. Sehingga apabila dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1/10. 1/10 ini apabila kita bagi antara pembilang yaitu 1 dan penyebutnya yaitu 10, dihasilkan bentuk desimalnya yaitu 0,1. Sekarang coba kita perhatikan lagi. Di sini sudah ada 100 kotak, yang dimana satu kotak telah diwarnai, sehingga apabila dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1/100. Dan apabila dibagi antara pembilang dan penyebutnya, maka akan dihasilkan bentuk desimalnya yaitu 0,01. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa bilangan desimal sama dengan pecahan desimal. Dengan kata lain, bilangan desimal menyatakan bentuk lain dari pecahan desimal. Setelah kita membahas mengenai pengertian bilangan desimal, selanjutnya kita membahas tentang struktur bilangan desimal. Tetapi sebelum itu, ada hal yang perlu kalian ketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan yang kita pergunakan untuk menghitung adalah bilangan yang berbasis 10 atau disebut sistem desimal. Berarti setiap tempat penulisannya terdiri dari simbol-simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang dimana
Struktur bilangan ini terdapat nilai tempatnya. Pada bilangan bulat, kita mengenal istilah nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sekarang coba kita perhatikan bilangan 356, yang mana ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi ratusannya adalah angka 3, puluhannya adalah angka 5, dan satuannya adalah angka 6. Lalu bagaimana ya dengan nilai tempat pada bilangan desimal? Apakah sama seperti bilangan bulat? Anak-anak, pada bilangan desimal, satuan bukanlah nilai tempat terkecil dalam bilangan. Namun, ada lagi yang lebih kecil dari satuan. Nah, kira-kira apa ya? Ayo kita pelajari nilai tempat bilangan desimal. Sekarang kita perhatikan kubus di bawah ini. Terdapat 4 buah kubus yang memiliki ukuran berbeda. Kubus pertama merupakan kubus yang berbentuk satu kubus utuh. Kubus kedua adalah bagian dari kubus satu, kubus ketiga adalah bagian dari kubus kedua, dan kubus keempat adalah bagian dari kubus ketiga. Sekarang kita perhatikan, semakin ke kiri bentuk kubus ini semakin kecil. Hal ini dikarenakan adanya sebuah pembagian, di mana kubus pertama kita anggap sebagai satu bagian ini dibagi dengan 10, atau dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan menjadi 1/10, menyebabkan bentuk satu kubus terbagi menjadi 10 bagian sehingga nilai bilangannya semakin kecil, yaitu 0,1. Selanjutnya, pada kubus ketiga terjadi pembagian pula dari kubus kedua, yaitu 0,1 dibagi 10 menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yaitu 10 bagian dibagi lagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 100 bagian. Pembagian ini dihasilkan nilai 0,01. Begitupun pada kubus yang keempat. Adanya pembagian dari kubus ketiga yaitu 0,01 dibagi 10 sehingga menjadi 0,001 karena adanya pembagian dari kubus 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Hal ini terjadi karena adanya sebuah pembagian kelipatan 10 dari kubus 1 hingga kubus keempat. Sekarang coba kita perhatikan bilangan berikut. Nilainya adalah 1234,567. Lalu bagaimana nilai tempat bilangannya anak-anak? Jadi angka 1 itu menandakan nilai tempat ribuan. Angka 2 menandakan nilai tempat ratusan. Angka 3 menandakan nilai tempat puluhan. Angka 4 itu menandakan nilai tempat satuan. Kemudian angka 5 ini menyatakan nilai tempat persepuluhan, angka 6 ini menyatakan nilai tempat perseratusan, dan angka 7 ini menyatakan nilai tempat perseribuan, hingga seterusnya. Dapat kita simpulkan, jadi setiap bilangan dikalikan dengan 10 akan berpindah ke tempat lebih besar atau akan mengarah ke sebelah kanan. Dan 1/10 dari setiap bilangan akan berpindah ke tempat kecil berikutnya atau mengarah ke arah kiri. Lalu bagaimana cara menulis bilangan desimal? Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, tanda koma pada bilangan desimal menandakan bilangan tersebut bukan bilangan bulat. Kedua, semakin ke kiri bilangan bulat semakin besar. Semakin ke kanan bilangan bulat semakin kecil. Ketiga, tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Sedangkan tanda koma digunakan sebelum bilangan per 10. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara membaca bilangan desimal. Jadi anak-anak, ada 2 cara membaca bilangan desimal.
yaitu pertama, membaca setiap angka sesuai dengan urutannya satu per satu. Ini merupakan cara membaca yang paling sering digunakan oleh kebanyakan orang. Yang kedua, membaca bagian bilangan bulat diikuti dengan kata dan kemudian membaca bagian pecahan pada angka terakhir. Contohnya, mari kita bandingkan. Bilangan desimal 55,62. Ini merupakan cara membaca yang benar dengan cara yang pertama. Bukan 55,62, itu adalah cara yang salah. Sedangkan apabila kita menggunakan cara yang kedua menjadi 55 dan 62 per 100 karena ada dua angka di belakang koma menjadi per 100. Selanjutnya, 10,112. Ini adalah cara baca yang benar menggunakan cara yang pertama, bukan 10,112. Sedangkan apabila kita menggunakan cara yang kedua menjadi 10 dan 112 per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Contoh terakhir adalah 0,9. Ini merupakan cara baca yang benar. Sedangkan apabila menggunakan cara baca yang kedua menjadi 0 dan 9 per 10. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal. Soal yang pertama, bagaimana cara menulis bilangan yang mempunyai angka 8 pada nilai tempat puluhan, 5 pada nilai tempat satuan, 2 pada nilai tempat persepuluhan, dan 1 nilai tempat perseratusan. Pada soal sudah sangat diketahui dengan jelas. Kita tinggal memasukkan atau mengelompokkan saja angka-angka tersebut yang disesuaikan dengan nilai tempatnya. 8 kita kelompokkan pada kolom puluhan, 5 kita kelompokkan pada kolom satuan, 2 kita kelompokkan pada kolom persepuluh, dan 1 kita kelompokkan pada kolom perseratusan. Sehingga diperoleh hasil bilangan desimal yaitu 85,21. Soal selanjutnya adalah berapa 0,74 dikali 10. Cara menjawabnya, pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu bilangan desimal 0,74. 0,74 terdiri dari 0 satuan, 7 persepuluhan, dan 4 perseratusan. Karena dikali 10, otomatis bilangan ini nanti akan bergerak ke sebelah kiri sehingga terjadi perpindahan posisi. Yang dimana 7 yang sebelumnya berada di nilai tempat persepuluhan akan bergerak ke sebelah kiri menjadi satuan. Dan 4 yang berada pada nilai tempat perseratusan akan bergerak menjadi nilai tempat persepuluhan. Sehingga dihasilkan 7,4. Soal yang terakhir. Berapa 1 per 10 dari 26,95? Sama seperti soal sebelumnya, hal yang kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi terlebih dahulu. 26,95 terdiri dari 2 puluhan, 6 satuan, 9 persepuluhan, dan 5 perseratusan. Selanjutnya kita kelompokkan nilai tempat tadi, yang dimana 2 kita letakkan pada kolom puluhan, 6 kita letakkan pada kolom satuan, 9 kita letakkan pada kolom persepuluhan, dan 5 kita letakkan pada kolom perseratusan. Karena tadi katanya 1 per 10, otomatis bilangan ini nanti akan bergerak ke sebelah kanan dan terjadi perubahan posisi nilai tempat. Yang dimana 2 yang semulanya nilai tempat puluhan menjadi satuan, 6 yang semula nilai tempatnya adalah satuan menjadi persepuluhan,
9 yang nilai tempatnya semula persepuluhan menjadi perseratusan, dan 5 yang nilai tempat semulanya adalah perseratusan menjadi perseribuan. Sehingga dihasilkan 2,695. Lalu bagaimana cara menjumlah dan mengurangi bilangan desimal ini ya? Nah, mari kita simak di pembelajaran selanjutnya.